Pemilihan umum dilaksanakan secara pemilihan suara langsung di tempat. Semua warga Indonesia ikut memilih. Kita bebas memilih pemimpin bangsa kita. Kita yang memilih, kita yang tahu. Gak pakai sokok-sokokan. Semua mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Diselenggarakan 5 tahun sekali. Untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten, seseorang harus dicalonkan oleh salah satu partai politik peserta pemilu 2014. Pemilu 2014 kali ini diikuti oleh 12 partai politik. Setiap partai politik berhak mencalonkan sebanyaknya 120% dari jumlah kursi satu daerah pemilihan. Nomor urut calon ditetapkan oleh masing-masing partai politik. Pada saat pencoblosan pemilu, dapat mencoblos dengan 2 cara yang dianggap sah. Mencoblos tanda gambar parpol dan 1 nama calon legislatif di bawah tanda gambar parpol, atau mencoblos hanya tanda gambar parpol untuk menyerahkan pemilihan calon legislatif pada parpol. Contoh penetapan kursi setiap parpol. Jumlah suatu kursi di suatu daerah akan memperebutkan sesuai perolehan suara masing-masing partai. Jumlah total suara yang sah akan diperhitungkan untuk bilangan pembagi pemilu. Setiap suara partai yang telah dibagi akan ditentukan partai mana saja yang akan mendapatkan kursi. Jika terdapat sisa kursi, maka akan diberikan kepada sisa suara terbanyak. Untuk menentukan calon terpilih, calon yang mendapatkan kursi dari partainya adalah yang memiliki suara terbanyak. Tetapi suara yang hanya mencoblos tanda gambar akan diberikan kepada calon yang telah ditentukan oleh partainya. Maka akan ditetapkan calon terpilih yang akan menempati kursi partai. Setiap pasangan presiden dan wakil presiden, setiap pasangan calon hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Dalam pencoblosan presiden dan wakil presiden, tahap pertama yang kita lakukan yaitu mengisi surat suara, identitas surat suara yang ada pada kolom bagian atas, di mana dalam kotak surat suara tersebut terdapat provinsi, kabupaten, kota, kelompok penyelenggaraan RA atau pemungutan suara KPPS, terus TPS desa dan kelurahan, ketua, dan jangan lupa mencantumkan tanda tangan Anda. Selanjutnya yaitu mencoblos calon presiden dan wakil presiden yang telah kita pilih pada kolom di dalam calon presiden dan wakil presiden yang tersedia. Penetapan calon pasangan terpilih dilakukan bila salah satu pasangan calon mendapat lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Namun, bila tidak ada pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka akan diadakan pemilu putaran kedua yang diikuti hanya oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama, hingga didapatkan
pasangan yang memenuhi syarat tersebut. Bagaimana melihat visi misi pemimpin kita? Melihat dari media massa. Dengan peran atau prestasi pemimpin. Dan dengan kampanye. Ini nomor 2. Hai, sebagai pemimpin yang baik, saya akan katakan tidak untuk korupsi, mensejahterakan rakyat, menjunjung kepentingan rakyat, meningkatkan pendidikan, dan yang baik-baik deh. Pokoknya jangan lupa ya, pilih nomor 2. Jangan lupa pilih saya dalam Partai Petir. Coblos nomor 2. Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tapi jangan salah, ayah untuk setuju, sahacing untuk setuju persatuan. Randa, provoka. Terus gimana nih kalau misalnya ada artis yang nyalonin diri, kompeten nggak tuh? Iya, ada basicnya nggak tuh artis kalau jadi calon presiden? Wah, kalau itu lihat dulu artisnya. Dia punya dasar nggak? Jadi itu pengen nyalonin diri. Dia serius enggak? Terus apa dia cuma pengen sensasi doang? Ya kalau dia emang sungguh-sungguh dan punya visi misi yang jelas, ya jadi dia berhak untuk dipilih. Uang yang dilakukan seorang caleg ini langsung disambut para simpatisannya. Puluhan warga langsung berebut dan saling dorong demi lembaran uang yang dilempar caleg dari atas panggung. Teman-teman, tadi aku lihat kampanye yang bagi-bagi uang loh. Ayo ikut. Ah, kamu kok malah ikut-ikut begituan? Itu melanggar hukum tahu. Salah ya? Terus gimana, kita harus laporin ke polisi? Laporin aja ke Badan Pengawas Pemilu. Kan juga ada undang-undangnya itu, pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Oh. Daftar pemilih ganda ini ditemukan Bawaslu setelah Komisi Pemilihan Umum Grobogan memberikan data. Setelah diperiksa dan diverifikasi faktual dengan komputer, hasilnya cukup mengejutkan. Emang kita cuma bisa milih sekali ya dalam pemilu? Nggak bisa pak kita milih 2 kali? Biar yang aku pilih bisa menang. Wah mau, nggak bisa itu namanya pemilih ganda. Itu ada hukumnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 39. Kalau melanggar bisa kena hukum pidana 4 tahun penjara dan denda 48 juta. Oh gitu ya? FPI akan menekan keras Jokowi agar tidak meninggalkan kursi gubernurnya terkait maju dalam pemilihan presiden 2014. Bagi FPI, sosok Ahok harus diperhatikan karena dianggapnya tidak bisa mewakili masyarakat Jakarta. Emang yang bisa nyalonin itu cuma dari agama tertentu ya? Ya enggak lah, setiap agama kan punya hak yang sama. Ada kok calon legislatif yang beda-beda agama. Kalau kamu bangga jadi warga Indonesia, Jangan golput. Karena dengan pemilu, kita dapat memilih pemimpin kita.